hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, tadi di ayat yang dibaca oleh Buya surat Ali Imran ayat 149 ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memanggil kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman kepadaku dan membenarkan utusanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, idza sami'tallaha yaqul, kalau engkau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita mendengar seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga kita, karena Allah sedang memanggil kita. Kalau Allah Ta'ala memanggil kita, berarti Allah Ta'ala ingin memerintahkan kita kebaikan yang sangat bermanfaat untuk kita, atau melarang kita dari keburukan yang bisa membahayakan kita. Dengarkan, fa'ar'i sam'ak, pasang telinga kalian, kata beliau. Fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Sebab kalau sudah Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, pasang telinga, karena pasti ada kebaikan yang Allah ingin perintahkan atau keburukan yang Allah ingin himbau kita agar kita jauhi. Di ayat yang tadi kita baca bersama, ada hal-hal yang harus kita hindari dan kita antisipasi. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mentaati orang-orang yang kafir, yaruddukum ala aqabikum, maka hal demikian bisa mengembalikan kalian kepada kondisi kalian sebelum Islam, yaitu kafir. Dengan mentaati orang-orang kafir, kalian bisa kembali lagi kepada kondisi kalian sebelum beriman, yaitu kembali menjadi orang-orang kafir, penyembah berhala, orang yang tidak percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, itu sangat erat hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang perang Uhud. Karena kita tahu di perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan, menderita, banyak yang terluka parah, ada korban jiwa yang juga cukup banyak, 70 orang syahid di medan Uhud. Dan Nabi SAW termasuk yang menjadi korban luka parah di perang Uhud. Bahkan momen Uhud ini, ma'asyiral hadirin wal hadirat, termasuk momen terberat yang pernah Nabi lewati sepanjang hidupnya. Momen terberat yang pernah Nabi lewati sepanjang hidupnya, diantaranya momen Uhud. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, apakah engkau pernah melewati momen dalam hidupmu yang lebih berat daripada momen ketika perang Uhud? Sayyidah Aisyah paham bahwa momen perang Uhud adalah momen terberat dalam hidup Nabi. Beliau bertanya, adakah momen yang lebih berat dari momen yang engkau alami di perang Uhud? Ternyata ada, tepatnya di Taif. Yang sama-sama kita sudah ketahui bagaimana Nabi diusir di Taif dengan cara dilempari, dicaci maki dan seterusnya. Namun yang ingin kita garis bawahi adalah Sayyidah Aisyah tahu bahwa momen terberat sepanjang hidup Nabi diantaranya adalah di momen Uhud. Kenapa? Karena Nabi banyak kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Karena di perang Uhud beliau harus menderita luka parah. Kita tahu bagaimana Nabi SAW itu patah gigi beliau karena dihantam oleh pakaian besi, topi besi yang beliau pakai. Karena ada senjata, benda tumpul yang menghantam bagian wajah Nabi, sehingga rantai-rantai topi besi Nabi itu patah dan nembus ke pipi beliau, dan itu mematahkan gigi beliau. Saking kerasnya hantaman itu, sehingga rantai-rantai yang melindungi bagian pipi Nabi ketika perang itu patah dan masuk ke dalam pipi beliau, tembus dan menanggalkan, mematahkan gigi beliau sampai beliau jatuh pingsan. Ada 2 kepingan besi yang nembus pipi beliau, dan itu dilepas oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar berusaha ingin mencabut besi yang menembus pipi beliau, karena besi itu masuknya terlalu dalam, agak kesulitan untuk bisa melepaskannya pakai tangan. Akhirnya Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah berinisiatif untuk menanggalkan dan melepas besi itu dengan giginya. Digigit pipi yang sedang berdarah-darah itu, karena masih ada besi yang menembusnya, itu digigit. Kemudian ditarik dengan kuat, bersamaan dengan lepasnya besi, tanggallah gigi Abu Ubaidah, patah giginya. Kemudian dilakukan untuk yang kedua kalinya, karena masih ada satu lagi yang menembus, dicabut lagi dengan gigi dan tanggal lagi gigi beliau. 2 gigi depan beliau ini itu patah, jadi beliau ompong. Biasanya orang ompong itu kan kelihatan lucu mukanya, tapi beliau tetap tampan.
Sehingga para sahabat mengatakan tidak pernah kami melihat orang yang giginya ompong tapi tetap tampan dan rupawan seperti Abu Ubaidah. Karena patahnya gigi beliau itu karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada para sahabat yang mengatakan bahwa perang Uhud itu adalah momen di mana mengangkat nama seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Yaumu Uhud yaumun li Thalhah. Perang Uhud adalah perang untuk Thalhah. Kenapa? Karena di perang Uhud kepahlawanan Thalhah bin Ubaidillah itu sangat nampak sekali. Dia menjadi tameng hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 lebih luka di tubuhnya untuk melindungi Nabi. Karena pada saat kaum muslimin terdesak, sebagian mereka ada yang mundur, Nabi SAW dijadikan target untuk dibunuh, maka semua senjata yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu diarahkan ke Nabi. Ada 12 orang yang meninggal karena menjadi pagar hidup Nabi SAW, dan semuanya dari kalangan Ansor. Saat ada tebasan pedang yang hampir menghantam Nabi, Thalhah bin Ubaidillah menghalangnya dengan tangan beliau, sehingga jari beliau putus. Karena melindungi Nabi SAW. Perang yang amat dahsyat, perang yang amat meninggalkan luka mendalam bagi kaum muslimin. Makanya momen kekalahan di perang Uhud inilah dijadikan sebagai peluang oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, untuk melemahkan mental kaum muslimin dan untuk menyebar syubhat bahwa agama yang dianut oleh kaum muslimin itu agama yang tidak murni benar. Maka Allah Ta'ala dalam ayat ini menegur orang-orang yang beriman untuk tidak percaya dan tidak mentaati isu-isu yang disebar oleh orang-orang kafir ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Wahai orang-orang beriman, jika kalian mentaati orang-orang yang kafir. Kata ulama, siapa orang kafir yang dimaksud dalam ayat ini? Ada yang mengatakan yang dimaksud orang kafir dalam ayat ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ingin melemahkan mental kaum muslimin yang kalah dengan mengatakan lau ata'una ma kutilu, cobalah kalian mentaati kami, mengikuti saran kami untuk tidak ikut bergabung bersama Muhammad pergi ke Uhud, niscaya kalian tidak akan terbunuh dan tidak akan menderita seperti ini. Dan ini kan untuk melemahkan mental. Orang-orang yang imannya tidak kuat akan percaya, oh iya ya, kemudian menjadi penyesalan, cobalah kami tidak ikut, niscaya kami tidak akan mengalami yang seperti ini. Cobalah kami mendengarkan kalian, niscaya kami tidak akan menjadi seperti ini. Isu ini digembor-gemborkan oleh orang-orang munafik yang memang status mereka itu dianggap seperti orang kafir. Makanya yang dimaksud dengan kafaru dalam ayat ini, kata ulama yang pertama adalah orang-orang munafik. Mereka bahagia di atas penderitaan kaum muslimin. In tusibukum hasanatun tasuhum wa in tusibukum musibatu, dan seterusnya. Kalau kalian mengalami kemenangan, mereka terganggu. Kalau kalian menderita kekalahan, mereka senang dan bahagia. Itu ciri orang munafik sepanjang masa. Kalau kita ingin mengetahui orang-orang munafik di zaman kita sekarang adalah kalau seandainya yang diganggu orang kafir, mereka ikut terganggu. Tapi kalau yang diganggu orang muslim, mereka bungkam 1000 bahasa. Banyak tidak di zaman kita? Banyak. Kalau ada isu-isu sara, kemudian objeknya itu, korbannya itu minoritas non muslim, maka mereka bersuara lantang membela hak-hak minoritas, muncul di TV-TV, kemudian menyalah-nyalahkan umat Islam. Tapi kalau seandainya yang terjadi sebaliknya, kaum muslimin di negeri yang sama, tapi mereka tinggal di tempat yang mereka itu minoritas, dizolimi oleh mayoritas, masjidnya dibakar, kampung mereka itu digusur, tidak ada yang bersuara, TV-TV tidak ada yang menyiarkan, para ahli-ahli tidak dihadirkan untuk membahas konflik ini. Kenapa? Korbannya muslim. Bayangkan kalau itu terjadi di negeri yang mayoritasnya muslim saja. Kita temukan fakta-fakta seperti ini, bagaimana yang di luar Indonesia. Jadi orang munafik itu ciri-ciri, kalau kita ingin mengetahui mereka itu, yang munafiknya itu sama dengan munafik yang ada di zaman Nabi. Karena munafik itu ada yang i'tiqadi, ada yang amali. Kalau kita ini, ya kita ini masih layak untuk disebut orang munafik. Kenapa? Karena perilaku kita itu kadang-kadang tidak mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Itu ciri munafik, tapi sifatnya amali, perilaku, dan itu tidak termasuk bagian dari orang-orang munafik yang Allah Ta'ala kecam dan akan Allah ancam masuk neraka.
Adapun munafik yang Allah kecam, yang banyak Allah bicarakan dalam Quran adalah orang-orang yang munafik i'tiqadi, keyakinannya. Yudhirunal Islam wa yubtinunal kufro, menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Mereka bergandengan mesra dengan orang kafir, tapi mereka tidak mesra dengan orang muslim. Kalau orang muslim mengalami kemenangan, mereka susah. Kalau orang muslim mengalami kekalahan, mereka senang. Jadi demikian. Jadi mereka ingin melemahkan mental kaum muslimin. Coba kalian tidak ikut Muhammad, kalian akan aman dan tidak mati. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud orang kafir dalam ayat ini, in tuti'ul ladzina kafaru, adalah Abu Sufyan dan rekan-rekannya yang berhasil menang di perang Uhud. Karena yang memimpin perang Uhud Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Kalau kalian mentaati Abu Sufyan, yang dimaksud dengan mentaati dalam ayat ini, kalau kita katakan orang kafir yang dimaksud adalah Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya, wal murad bi itaatihim huwa al istikana lahum. Kita tunduk, kita menghinakan diri seperti budak di hadapannya, ditindas. Jangan sampai kekalahan Uhud membuat kalian itu menjadi tidak bersemangat lagi untuk berjihad. Jangan sampai kalian beranggapan bahwa kita tidak akan pernah menang lagi. Jangan sampai kekalahan di Uhud membuat kalian merasa hina, rendah dan tidak berdaya di hadapan orang kafir. Jangan. Tetap percaya diri, tetap yakin bahwasanya suatu saat pertolongan Allah akan kembali datang. Jadi jangan kalian tunduk, jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa rendah di hadapan orang-orang kafir yang barusan menang. Karena kita juga pernah menang di Badar. Itu yang dimaksud in tuti'ul ladzina kafaru. Ada lagi yang mengatakan, yang dimaksud dengan kafaru, orang-orang kafir dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menebar subhat di kalangan kaum muslimin. Apa yang mereka katakan? Laukana Muhammadun nabiyan haqqan. Kalau memang Muhammad itu nabi, nabi yang benar-benar nabi, lama ghalaba alaihi a'da'uhu, niscaya musuh-musuhnya tidak akan dapat mengalahkannya. Tapi karena dia bukan nabi yang benar, itulah sebabnya dia bisa dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Kalau memang nabi tidak mungkin kalah. Kok nabi bisa kalah? Ya namanya perang, kadang menang kadang kalah. Orang kalau selalu menang nanti jumawa, sombong. Kalau kalah dia bisa mengambil pelajaran dari kekalahan. Kenapa bisa kalah? Apa yang terjadi? Kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan. Itulah hikmah dibalik kekalahan di perang Uhud, supaya kaum muslimin tidak selalu berpersangka bahwa mereka itu akan selalu menang dan selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang agama Islam ini jalannya lempeng tanpa ada hambatan, tanpa ada perang, mudah bagi Allah memasukkan Islam semua orang itu tanpa harus perang. Tapi begitulah perjuangan, harus ada menang ada kalah. Suatu saat Nabi pernah mengutus salah satu delegasi beliau dengan membawa surat kepada Raja Romawi yang agamanya itu Kristen. Kemudian sang raja bertanya kepada utusan Nabi, "Kaifa kana harbu bainakum?" Bagaimana perang antara kalian dengan orang-orang yang memerangi kalian? Kata sang utusan, "Al-harbu bainana sijal." Perang antara kami itu derau. Kadang kami menang, kadang kami juga kalah. Kemudian sang raja tadi ingin mematahkan apa yang dibawa oleh sang utusan, bahwa yang mengirim surat ini adalah nabi yang diutus oleh Allah. Apa kata sang raja? An-nabiyyun yughlab. Apakah boleh seorang nabi itu kalah dalam perang? Apakah nabi itu boleh kalah dalam perang? Kemudian dibantah oleh utusan nabi yang juga terkenal cerdas. Karena kita tahu agama Nasara meyakini bahwa Isa adalah Tuhan. Beliau penjelmaan Tuhan yang kemudian disalib untuk menebus dosa manusia, kan? Dipatahkan argumen yang diucapkan oleh sang raja yang mengatakan kalau memang nabi kenapa bisa kalah? An-nabiyyun yughlab. Apakah nabi boleh kalah? Kemudian dijawab oleh beliau, "Ailahun yuslab." Apakah Tuhan boleh disalib? Langsung terdiam. Oh, ini utusan orang hebat. Langsung terdiam. Tidak bisa berargumen lagi. Jadi demikian. Kenapa nabi tidak boleh kalah? Karena kalau kita lihat sepanjang perjalanan hidup para nabi, itu tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Kalau seorang nabi itu hidup seperti raja di istana, bagaimana nasib orang-orang yang di bawah yang menderita? Tapi itulah cara hidup nabi yang dijadikan contoh bagi para pengikutnya. Kalau kita menderita, maka hiburlah diri kita dengan apa yang dialami oleh para nabi. Karena tidak ada orang yang lebih berat ujiannya, penderitaannya melebihi para nabi dan rasul. Jadi sesusah-susahnya hidup kita tidak lebih susah daripada kehidupan para nabi dan rasul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari akidah-akidah yang menyimpang,
yang ingin menyesatkan cara berpikir kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi generasi-generasi kita dari penyimpangan-penyimpangan ini, dan semoga Allah berkahi pertemuan kita, Allah beri manfaat akan pertemuan ini, dan semoga Allah Ta'ala panjangkan umur Buya Anom dalam keadaan sehat, afiat, sehingga bisa beliau membimbing kita semua dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, kita semua menampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.